Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Taum Darmawan dari STI STMI Bandung, program studi manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101200168. Nah, pada video kali ini saya akan menyajikan beberapa contoh soal beserta cara penyelesaiannya dan akan dibantu oleh rekan-rekan saya, antara lain Muhammad Azhar Abdillah, Asep Ahmad Kamaludin, Muhammad Rizky, dan juga Muhammad Iqbal Rashid. Langsung saja ke contoh soal yang pertama yang akan disajikan oleh saya sendiri. Return on Assets atau ROA. Nah teman-teman, sebelum kepada contoh soal, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu ROA. ROA sendiri ialah rasio yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam mengelola asetnya. Maksudnya ialah kita dapat mengetahui suatu perusahaan itu baik dalam mengelola asetnya untuk dijadikan sebuah laba. Nah, kita dapat mengetahuinya dari ROA ini. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Berdasarkan laporan posisi keuangan tahun 2019, PT Indrajaya memiliki total aset sebesar 7.230 triliun, serta laba bersihnya atau laba tahun berjalan sebesar 1.570 triliun. Berapakah besar dari ROA PT Indrajaya ini? Nah, berikut ini merupakan cara penyelesaiannya. Pertama, kita harus mengetahui dulu rumus ROA-nya, yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Lalu kita masukkan angka-angka yang berada pada soal tadi, yaitu 7.230 dibagi 1.570 dikali 100%, hasilnya ialah 21,7%. Nah, di sini artinya kemampuan pengelolaan aset dari PT Indrajaya ini senilai 21%, maksudnya 21,7%. Nah, itu tadi merupakan penyajian salah satu contoh soal dari saya. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi mohon simak. Saya Asep Ahmad Kamaludin, mahasiswa dari STI STMI Bandung Business School dengan NPM 101200143. Saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan. Secara umum, laporan posisi keuangan merupakan laporan yang bersifat sistematis dan penting bagi perusahaan, baik itu perusahaan dagang, perusahaan jasa, maupun perusahaan manufaktur. Laporan posisi keuangan memiliki 3 unsur, yaitu aset, yang kedua liabilitas, dan yang ketiga ekuitas. Rumus laporan posisi keuangan yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Langsung ke contoh soalnya. Berikut adalah contoh soalnya yang paling sederhana dari laporan posisi keuangan PT ABC. Contoh soal, sebuah perusahaan dagang PT ABC mempunyai dana, kas, piutang, dan persediaan dengan jumlah total Rp2.544.725. Perusahaan tersebut juga memiliki investasi pada entitas bisnis lain sejumlah Rp4.818.419. Sementara itu, terdapat utang pajak dan utang bank jangka pendek yang perlu dibayarkan sebesar Rp2.100.461. Perusahaan juga perlu membayar Rp162.940 sebagai bagian dari utang jangka panjang. Dari penjumlahan modal saham serta tambahan modal yang disetor diperoleh Rp5.198.743. Berikut ini ialah jawaban dari contoh soal sebelumnya, yaitu menyusun laporan posisi keuangan.
PT ABC, laporan posisi keuangan 31 Desember tahun 2000 sekian. Jumlah aset lancar yaitu Rp2.544.725. Jumlah aset tidak lancar yaitu Rp4.818.419. Jadi jumlah asetnya Rp7.363.144. Jumlah liabilitas atau utang jangka pendek Rp2.1.461. Jumlah liabilitas atau utang jangka panjang Rp162.940. Jadi jumlah liabilitas atau kewajiban yang harus dibayar perusahaan yaitu Rp2.164.401. Jumlah ekuitas atau modal yang didapat yaitu Rp5.198.743. Jadi jumlah liabilitas ditambah ekuitas diperoleh Rp7.363.144. Tujuan utama pembuatan laporan posisi keuangan adalah untuk melihat kondisi keuangan perusahaan, sehingga berbagai kebijakan strategis dapat diambil, baik oleh manajemen maupun investor. Sekian penjelasan laporan posisi keuangan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Muhammad Azhar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen keuangan atau konsep dasar dari manajemen keuangan. Nah, pertama ada pengertian. Dalam pengertian ini tentang manajemen keuangan sebagai sebuah sistem yang mencakup tentang sirkulasi uang, kemudian persetujuan kredit, keputusan investasi, serta asuransi atas dasar valid fasilitas perbankan. Nah, maka dalam dunia kampus, keuangan ini dibagi menjadi 3 area. Yang pertama ada area pasar modal, area manajemen keuangan, dan area investasi. Maka tujuan dari mempelajari manajemen keuangan ini adalah memberikan arahan kepada organisasi untuk memaksimalkan sumber daya yang ada secara efisien. Nah, ruang lingkup manajemen keuangan itu terbagi lagi menjadi tiga bagian. Ada tentang investment decision, yaitu adalah keputusan berinvestasi. Ini berhubungan dengan dengan sumber daya untuk meningkatkan suatu nilai aset. Kemudian yang kedua adalah financial decision. Ini adalah keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan dan peningkatan keuangan dari berbagai modal. Dan terakhir ada dividend decision. Dividend ini ruang lingkupnya adalah keuntungan yang dibagi-bagi kepada para pemegang saham. Kemudian bentuk-bentuk organisasi bisnis yang ada dalam manajemen keuangan itu ada banyak, ada 5 bagian. Nah, bagian yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Ini yang dikerjakan secara sendiri. Kemudian ada perusahaan itu partnership atau lebih dari 2. Kemudian ada perseroan terbatas atau PT. Kemudian yang keempat ada LLC itu liaju atau limited liability company, dan LLP itu partnership. Nah, pertanyaannya, ada nggak dalam bidang keuangan ini pekerjaan yang cocok untuk mahasiswa? Apa saja pekerjaan di bidang keuangan yang bisa dilakukan untuk mahasiswa setelah lulus maksudnya? Nah, jawabannya adalah ada. Dalam dikutip dari Zahira.com, accounting.com, dalam bidang keuangan ini itu prospeknya sangat luas sekali. Nah, kita akan dapat banyak manfaat jika kita menekuni satu bidang ini. Pertama, manfaat dari kita mampu untuk menghasilkan potensi penghasilan yang besar, kemudian jenjang karir yang jelas dan luas, kemudian fleksibilitas dan dinamis dari kita berprofesi sebagai keuangan. Yang keempat itu banyak pilihan dari berbagai profesi. Pilihan-pilihannya antara lain bisa jadi konsultan keuangan, kemudian analisis keuangan, kemudian bisa jadi accounting di bagian berbagai industri yang luas. Nah, di sini juga banyak keuntungan. Selain itu, kemampuan-kemampuan yang dapat kita tingkatkan seperti yang harus dimiliki oleh orang-orang di bidang keuangan adalah berpikir secara analitis,
keterampilan akuntan, kemudian berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal, dan kekuasaan kita menguasai teknologi. Nah, itu barangkali dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya berikut. Nama saya Muhammad Rizky dari STMB. Saya akan menjelaskan cara menghitung 3 rasio keuangan pada laporan keuangan berikut ini. Rasio keuangan yang pertama adalah current ratio. Rumus current ratio adalah aset lancar dibagi utang lancar. Pada laporan keuangan ini, aset lancar sebesar 327,0 dan utang lancar sebesar 247,0. 327,0 dibagi 247,0 sama dengan 1,50. Kemudian yang kedua adalah debt to equity ratio atau disingkat menjadi DER. Rumus DER adalah utang dibagi ekuitas. Total liabilitas 397,0 dibagi ekuitas 275,0 sama dengan 1,44. Dan yang terakhir adalah return on equity. Rumusnya adalah net income dibagi ekuitas. 77,0 dibagi 275,0 sama dengan 0,28. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya penjelasan dari rekan saya. Baik, selanjutnya saya Muhammad Iqbal. Saya akan membahas laporan ekuitas pemegang saham. Baik, ini contoh soalnya. PT Jaya Abadi menerbitkan 1 juta lembar saham biasa bernilai nominal Rp100 dengan harga terbit Rp500 per lembarnya yang dibayar oleh investor yang membelinya, dan diminta buatkan perhitungan dan jurnalnya. Diketahui PT Jaya Abadi menerbitkan 1 juta lembar saham dan nilai nominalnya yaitu Rp100 dan harga terbitnya yaitu Rp500. Langsung ke perhitungannya. Rp500 tinggal dikalikan saja 1 juta dan hasilnya 500 juta ya. Dan selanjutnya yang nominal 100 dikalikan 1 juta, hasilnya 100 juta. Lalu masukkan ke jurnal. Untuk berkasnya yaitu 500 ya, yang 500. Dan untuk current ratio dari saham biasa, modal ya, modal berarti saham biasa yaitu 100 juta. Dan selanjutnya untuk current ratio saham
biasanya, berarti tinggal dikurangi saja. Ini ke sini menjadi 400. Ya, selesai.